우리 강아지 많이 컸네. 정샛별입니다. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode keempat, dilanjutkan ketika Jung Set-byul akan masuk dan dihadang para perisak. Ia melawannya dan saat Yeonju akan keluar, perisak itu mendorongnya dan masuk ke dalam toilet. Jung Set-byul berhasil mengalahkan para perisak itu. Jung Set-byul yang ingin ke toilet berusaha mengeluarkan Yeonju yang berada di dalam toilet. Tapi Yeonju tidak mau keluar karena mengira Jung Set-byul adalah perisak. Kemudian Choi Tae-hyun datang dan mendorong Jung Set-byul. Setelah bertatap muka, mereka kaget karena bertemu di sana. Jung Set-byul, 너 지금 여기서 뭐 하고 있는 거야? 네? 아니 너 왜 사람을 Yeonju juga kaget karena baru mengetahui bahwa Jung Set-byul adalah pekerja pada waktu itu. Yeonju tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Choi Tae-hyun dan Choi Tae-hyun menganggap bahwa Jung Set-byul telah mengancam Yeonju. Choi Tae-hyun segera mengajak pergi Yeonju dari sana. 얘기하세요. 제가 괴롭힌 거 아니잖아요. 그걸 내가 어떻게 알아요? Choi Tae-hyun mengantar pulang Yeonju dan Yeonju menjadi overthinking setelah bertemu dengan Jung Set-byul. Yeonju mulai membahas tentang Jung Set-byul dan menyuruhnya untuk segera melakukan tindakan. Hal itu sangat membuatnya kesal karena tatapan Jung Set-byul terhadap Choi Tae-hyun. 알바에 뭐야? 어? 대현 씨 보는 눈빛이 심상치 않던데? 아니야, 그냥 그런 데서 만나가지고. 그래서 어떻게 할 건데? 뭘? Saat Choi Tae-hyun membayar ke kasir, teman-teman Jung Set-byul melihat keberadaannya. Setelah kembali dari toilet, Jung Set-byul mengajak temannya untuk pindah dari sana. 진짜 맛있는데 알거든. 거기 같이 가자. 오케이? Thank you. Jung Set-byul mabuk dan menceritakan hal yang terjadi kepada temannya. Saat sedang minum, ada seorang laki-laki yang menghampiri Jung Set-byul. Laki-laki itu adalah Kang Ji-wook. Teman-temannya menjadi histeris melihatnya, tapi Jung Set-byul tidak langsung mengenalinya. Saat ia mulai mengingatnya, ia langsung mencubit pipinya dan tersenyum. 아, 괜찮아. 나 지욱이야, 강지욱. Perisak yang dihajar oleh Jung Set-byul menemui Jung Eun-byul dan teman-temannya lalu kemudian memberitahunya bahwa ia akan mencari Jung Set-byul. 네 언니. 무슨 수를 써서든지 반드시 잡는다. Choi Tae-hyun kembali ke Toserba dan menemui Han Dal-sik. Kemudian Han Dal-sik memberitahunya tentang Jung Set-byul yang waktu itu memukul 3 pria dan menunjukkan sebuah video. Hal itu membuat Choi Tae-hyun semakin berpikir buruk tentang Jung Set-byul. Sementara itu, Jung Set-byul diantar pulang oleh teman-temannya. 너한테 말하지 말라고 협박까지 당했다니까? 그렇게 불량한 애를 알바로 쓰는 게 말이 돼? Yeonju terus memikirkan masalah yang terjadi kemarin dan tidak nafsu makan. Sedangkan Choi Tae-hyun sarapan bersama orang tuanya seperti biasa. Orang tuanya membahas tentang Jung Set-byul dan menyuruh Choi Tae-hyun untuk perhatian terhadap pegawainya. Tapi Choi Tae-hyun berusaha untuk mengabaikannya. 정식도 아니고 임시 알바인데 뭐. Choi Tae-hyun menghubungi Yeonju dan mengatakan bahwa ia akan memecat Jung Set-byul dan menyuruhnya untuk tidak marah lagi. 날이지만 우리 힘냅시다. 파이팅! 이분 사이에 무슨 일이 있어도 Jung Set-byul yang baru bangun langsung teringat dengan kata-kata Choi Tae-hyun dan membuat suasana hatinya buruk. Saat akan sarapan, Jung Set-byul mendapat pesan dari teman-temannya dan meminta untuk memberikan nomor anak anjing kenalannya yaitu Kang Ji-wook. Tapi Jung Set-byul tidak mengingat kejadian semalam. Beberapa saat kemudian, Jung Set-byul mengingat telah bertemu dengan Kang Ji-wook. Kang Ji-wook mengirimi pesan kepada Jung Set-byul dan menjadi senang karena mendapat balasan. Kang Ji-wook menjadi artis terkenal dan mendapat tawaran iklan dari perusahaan tempat Yeonju bekerja. 반가워요 유연주예요. 잘 부탁해요. 잘 부탁드립니다. Jung Set-byul mendapat pekerjaan dari manajer promosi. Ia langsung bergegas pergi karena upahnya digandakan. Jung Set-byul datang terlambat dan langsung presentasi. Ia bertemu dengan Yeonju di sana dan mulai menyindir tentang kejadian terakhir kali. 안 맞았다. 도움을 받았으면 받았다. Jung Set-byul menjadi pekerja terbaik karena berhasil meningkatkan penjualan di Toserba.
Saat makan bersama berlangsung, Yeonju mulai mengajak bicara Jung Setbyul kenapa ia harus menjadi pekerja paruh waktu dan tidak menjadi agen promosi saja. Jung Setbyul menjawab bahwa ia menyukai hal tersebut dan berhasil membuat Yeonju semakin tidak menyukainya. 편의점도 좋고 점장님도 좋고요. Sementara itu, Choi Dae-hyun kedatangan seseorang yang melamar sebagai pekerja paruh waktu. Kemudian orang tersebut bertemu dengan Han Dal-sik. Mereka saling kaget dan melakukan hal-hal konyol yang akhirnya Han Dal-sik pingsan. 간장 공장 공장장은 장 공장장이고 해봐. 간장 공장 공장 Choi Dae-hyun mendapat surat permohonan maaf dan juga uang dari 3 pria lalu menjadi bingung. Mereka menjelaskan apa yang telah terjadi dan membuat Choi Dae-hyun kagum dengan perbuatan Jung Setbyul. Saat Choi Dae-hyun pergi ke gudang, ia melihat buku catatan Jung Setbyul dan akhirnya ia menjadi terharu. 날라리 일진 우리는 무슨 그 누나 일진 아니에요. 일진 킬러예요. 매출 증가 서비스 정신. Teman-teman Jung Setbyul datang ke Toserba dan memberitahu Choi Dae-hyun yang sebenarnya terjadi antara Yeonju dan Jung Setbyul. Choi Dae-hyun menjadi merasa bersalah karena telah menuduh Jung Setbyul. Saat Gembi akan pergi, ia bertemu dengan Han Dal-sik dan mereka bertengkar di sana. Choi Dae-hyun pergi untuk menemui Yeonju dan mulai menanyakan yang sebenarnya terjadi di toilet waktu itu. Yeonju akhirnya mengakui bahwa Jung Setbyul tidak mengganggunya dan Choi Dae-hyun memutuskan untuk tidak memecat Jung Setbyul. 자르고 싶진 않아. 팩트를 정확하게 확인해서 결정하고 싶어. Saat akan pulang, Choi Dae-hyun memeluk Yeonju dan kemudian ibunya melihat mereka. Kemudian Yeonju menyuruh Choi Dae-hyun untuk segera pulang. Ibunya menanyai tentang hubungannya tapi Yeonju belum siap untuk mengenalkan Choi Dae-hyun dengan orang tuanya. 진짜 자신이 생겼거든. 엄마가 뭐라고 해도 버티고 지켜. Choi Dae-hyun datang ke kantor polisi untuk menjemput Jung Setbyul di sana. Ia mendapat pelecehan seksual tapi pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dan akhirnya Choi Dae-hyun memberikan rekaman CCTV kepada polisi, yang akhirnya masalah tersebut berhasil diselesaikan. 자, 여러분 안녕하세요. 편의점에 죽고 편의점에서 하는 편승편사. Choi Dae-hyun mengomeli Jung Setbyul karena melakukan kekerasan. Ia khawatir kalau Jung Setbyul terluka dan berhasil membuat Jung Setbyul terharu. 왜 없어? 나 있잖아 나. 내가 믿어줄 거야 내가. Choi Dae-hyun yang penasaran dengan pukulan Jung Setbyul memintanya untuk memukulnya dan akhirnya Jung Setbyul menyerangnya hingga ia pingsan. Jung Setbyul berlari dan duduk di halte bus. Ia mengingat ayahnya yang sedang memarahinya dan kemudian alarmnya berbunyi karena sudah waktunya ia untuk bekerja. Han Dal-sik yang menggantikannya kewalahan melayani pelanggan. 고생하셨어요? 가세요. Choi Dae-hyun memberitahu keluarganya bahwa penjualan Toserbanya naik pesat dan Jung Setbyul menjadi pegawai terbaik. Hal tersebut membuat mereka bahagia. Choi Dae-hyun menunggu kedatangan Jung Setbyul dan memberitahunya bahwa ia tidak mencari pekerja paruh waktu lagi. Ia juga memberi selamat kepada Jung Setbyul karena telah menjadi pegawai terbaik. Choi Dae-hyun juga memberinya sebaket bunga yang berhasil membuat Jung Setbyul sangat senang. Kemudian Jung Setbyul meminta untuk digendong di punggungnya. Choi Dae-hyun mengizinkannya tapi hanya 3 detik. 특별히 우수사원 축하합니다. 축하. 1초, 2초, 3초 내려. 나 이거 빨리 풀어라. 어? 풀어보시지. 뭘 풀어? Saat Choi Dae-hyun menggendongnya, Yeonju datang ke sana dan mereka dikagetkan dengan kedatangan Yeonju. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.